Habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Nggak ada contoh dari Rasulullah, nggak ada contoh dari sahabat. Ustadz Wahabi Indonesia berfatwa bahwa mencium mushaf Al-Quran adalah bid'ah, sesat dan masuk neraka. Kemudian orang-orang Wahabi ini menyebarkan fatwanya lewat banyak media, termasuk lewat poster. Ternyata fatwa ini bertentangan dengan fatwa guru Wahabi di Arab Saudi, yaitu Syekh bin Baz. Karena Syekh bin Baz berpendapat mencium mushaf boleh-boleh saja dan bukan bid'ah. Dalam kitab Fatawa Warasail bin Baz dijelaskan bahwa ada pertanyaan, ma hukmu takbiril mushafi inda sukutihi min makanin murtafi'in. Artinya, apa hukum mencium Al-Quran saat jatuh dari tempat tinggi? Bin Baz menjawab, la na'lamu dalilan ala syar'iyyati taqbilihi, walakin law qabbalahu al-insanu fala ba'sa, li'annahu yurwa an Ikrimah bin Abi Jahlin as-sahabi al-jalil radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana yukabbirul mushafa wa yaqulu hadza kalamu rabbi. Artinya, saya tidak mengetahui dalil tentang disyariatkan mencium Al-Quran. Tapi jika ada seorang yang mencium Al-Quran maka boleh, sebab diriwayatkan dari Ikrimah bin Abu Jahlin, seorang sahabat yang agung, bahwa beliau mencium Al-Quran dan berkata, ini adalah firman Tuhanku. Sekarang kita tanya pada Ustadz Wahabi Indonesia dan kroni-kroninya yang menuduh bid'ah terhadap orang yang mencium mushaf Al-Quran. Apakah bin Baz itu ahli bid'ah, sesat dan masuk neraka? Kalau tidak, kenapa kalian para Wahabi membid'ahkan orang Indonesia yang mencium mushaf Al-Quran? Memang ada fatwa dari Syekh Albani yang mengatakan bahwa mencium mushaf Al-Quran adalah bid'ah. Syekh Albani mengatakan ketika ditanya ma hukmu takbiril mushaf, apa hukum mencium mushaf Al-Quran, Syekh Albani menjawab, hadza mimma yadkhulu fi i'tiqadina fi umumil ahadithi allati minha iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa fi haditsin akhar kullu dhalalatin finnar. Artinya, menurut keyakinan kami ini termasuk dalam keumuman hadis, jauhilah setiap hal baru, karena suatu yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Dalam hadis lain, setiap sesat ada di neraka. Intinya, Syekh Albani berpendapat bahwa mencium mushaf Al-Quran adalah bid'ah. Ketika bid'ah berarti sesat, jika sesat berarti masuk neraka. Padahal di kitab lain, Syekh Albani membuat sendiri kriteria bid'ah yang berjumlah 8. Salah satunya, kullu amrin la yumkinu ayyushra'a illa binassin aw tawqifin wala nasu alaihi fahuwa bid'atun illa ma kana an sahabi. Artinya, setiap hal yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan dalil nas atau diajarkan oleh Nabi, maka itu adalah bid'ah, kecuali dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat Syekh Albani ini menjelaskan kepada kita bahwa perbuatan ibadah yang tidak ada dalilnya itu bid'ah, kecuali jika pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata ada riwayat
yang menjelaskan bahwa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium mushaf Al-Quran. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Wa kana yuqabbilul mushaf wa yabki wa yaqul kalamu rabbi kalamu rabbi. Ihtajja bihadza Al-Imam Ahmad ala jawazi takbilil mushafi wa masyru'iyatihi. Artinya, Ikrimah mencium mushaf Al-Quran dan menangis. Beliau berkata, ini adalah firman Tuhanku, ini adalah firman Tuhanku. Dari riwayat ini, Imam Ahmad berdalil diperbolehkan mencium Al-Quran dan disyariatkan mencium mushaf Al-Quran. Oleh karenanya, dalam hal ini Syekh Albani bertentangan dengan konsep bid'ahnya sendiri, atau memang beliau kurang baca sehingga tidak tahu bahwa ada riwayat yang menjelaskan ada sahabat Rasulullah yang mencium mushaf Al-Quran, yaitu sahabat Ikrimah bin Abi Jahlin. Kesimpulannya, memang tidak ada dalil atau hadis atau Al-Quran yang menjelaskan bahwa mencium mushaf Al-Quran itu disyariatkan atau disunnahkan. Akan tetapi mencium mushaf Al-Quran itu dilakukan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Ikrimah bin Abi Jahlin. Sehingga menurut Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, bahwa mencium mushaf Al-Quran itu sunnah dan disyariatkan. Kita tinggal pilih saja, ikut Ustadz Wahabi Indonesia yang suka membid'ahkan amalan sahabat, atau kita mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan ulama ahlus sunnah wal jamaah dan merupakan ulama salaf.